Mobil ini tuh memang pas banget buat tunggangan para bos dan juga pejabat. Karena selain desainnya mewah, mesinnya buas, dan fiturnya lengkap, teman-teman. Apalagi menariknya, mobil ini tuh digadang-gadang siap melawan SUV besar dari Eropa sana. Karena value for money yang sangat baik. Apa benar demikian? Mari kita bahas. Yes, teman-teman, ini adalah Hyundai Palisade versi facelift. Versi facelift atau penyegaran dari generasi pertamanya yang masuk ke Indonesia dari bulan Desember tahun 2020 kemarin. Yang berarti baru sebentar langsung dapat penyegaran atau penyempurnaan. Itu karena mobil ini sangat diterima baik di pasar Indonesia. Mobil ini di kelasnya bersaing langsung berdekatan dengan Mazda CX-9, baik secara harga, secara dimensi, dan juga positioning mobil ini yang sebagai SUV besar yang mewah. Tapi teman-teman, secara nggak langsung, mobil ini juga menantang SUV besar dari Eropa sana, seperti BMW X7 dan juga Mercedes-Benz GLS. Walaupun harganya terpaut jauh, tapi ya setidaknya mobil ini tuh sama-sama bermain di kelas SUV besar, dan juga mobil ini rasanya menarik karena harganya setengahnya dari mobil itu. Hyundai Palisade ini dijual dengan harga yang paling murah di 842 juta di tipe yang Prime namanya. Kalau yang ini adalah yang Signature di 977 juta. Sementara yang versi Signature ini tapi pakai AWD atau all-wheel drive dijual di harga 1,1 sekian M. Dan itu adalah harga yang rasanya menarik untuk mobil sekelas ini. Secara desain, mobil ini jelas memukau sekali, teman-teman. Bagi saya pribadi, saya suka banget sama Hyundai Palisade yang versi facelift ini. Lihat fascia depannya yang gagah banget, dan juga siluet mobil ini tuh layaknya SUV besar dari Amerika sana. Dan itu sangat-sangat menarik perhatian saya. Hyundai memberikan penyegaran yang cukup radikal di versi facelift Palisade ini. Dengan bahasa desain khas Hyundai terbaru, Palisade hadir dengan grill model parametric jewel. Selain itu, desain di RL-nya juga dibuat lebih tegas. Sedangkan tampak samping, garis desain mobil ini tampak masih serupa. Khas SUV besar Amerika yang mengotak, dimensi Palisade ini tergolong besar. Namun, tak lebih panjang ketimbang Mazda CX-9. Wheelbase-nya pun demikian. Satu hal yang bikin kami greget adalah model peleknya yang cukup unik. Meski sama-sama pakai ring 20 di tipe atasnya, kami lebih suka desain pelek Palisade tipe kaligrafi yang dijual di pasar Amerika Serikat. Sedangkan tampak belakangnya sebenarnya masih agak mirip dengan yang lama, teman-teman. Cuman bagian bumper bawah sini agak direvisi sedikit secara desain. Mobil ini juga udah pakai pembukaan pintu yang power tailgate kayak gini, teman-teman. Dan setelah dibuka kita bisa lihat langsung akomodasi yang luas sekali. Jelas karena ini SUV besar, teman-teman, yang dimensi panjangnya hampir 5 meter. Mobil ini pastinya sangat akomodatif. Lihat aja ini bangku baris ketiganya kita lipat dan ruang bagasinya lega sekali. Bahkan kalau kurang pun masih bisa baris keduanya dilipat juga. Kalian dapetin ruang yang sangat luas untuk bawa barang yang kayaknya gede, furnitur pun bisa. Hyundai Palisade ini diplot untuk 7 orang penumpang. Asyiknya, kabin baris ketiga ini tergolong cukup nyaman. Akses masuknya mudah dan praktis, serta posisi duduknya pun cukup proper untuk orang dewasa. Ditambah lagi, fasilitas di kabin baris ketiga ini yang lengkap mulai dari seatbelt untuk 3 penumpang, headrest, ISOFIX untuk car seat, hingga perintilan lain seperti AC dan port pengecasan pun ada. Walaupun tadi saya bilang posisi duduk di belakangnya menyenangkan, teman-teman, tapi posisi terbaik dari mobil ini untuk menjadi penumpang adalah di sini, teman-teman, di baris keduanya. Jok model Captain Seat gini memang sukses membuat mobil ini pas untuk perjalanan jarak jauh ataupun di dalam kota. Tapi ya kalau kita bawa perjalanan jarak jauh, mobil ini jadinya lebih enak lagi. Lihat nih, posisi duduk saya kayak gini, teman-teman.
tinggi saya 175 cm, dan di depan adalah posisi berkendara ideal saya. Ruang kaki lega banget, ruang kepala pun ya ini lega, apalagi karena di sini ada panoramic roof yang ngebuat suasana kabinnya semakin homey. Selain itu, kalau kalian butuh privacy atau kalau saya butuh privacy juga, tinggal tarik aja. Ada side curtain di sini. Maka voila, mobil ini berubah langsung menjadi ruang yang sangat-sangat intim. Terus fasilitasnya di tengah sini juga sama menyenangkannya sama belakang tadi, teman-teman. Di sini ada AC yang bisa kita atur. Bahkan kalau merasa joknya mau lebih suportif, kita bisa pakai seat warmer dan juga seat heater di sini. Di sini ada port lighter. Kalau kalian butuh adaptor atau kalau kalian pengen ngecas langsung pakai kabel Type-C, di sini ada juga USB-nya. Jadi di belakang sini luar biasa, teman-teman. Nah, walaupun enak tadi teman-teman duduk di belakang itu, tapi untuk saya yang suka nyetir, duduk di balik kemudi dari Hyundai Palisade ini juga sama menyenangkannya, teman-teman. Mobil ini sebagai mobil yang monokok platformnya, walaupun SUV besar kayak gini, tapi posisi duduknya tetap nyaman gitu ya, nggak terlalu commanding, nggak terlalu kayak bawa mobil yang komersil dan juga mobil yang agresif gitu. Mobil ini posisi berkendaranya menyenangkan, teman-teman, layaknya mobil monokok. Kita berasa menyatu dengan mobilnya, posisi duduknya fleksibel juga bisa diatur-atur, ergonomis, posisi setirnya pun bisa, dan visibilitasnya tergolong baik. Dan yang paling menyenangkan lagi, teman-teman, mobil ini pengendaliannya pun luar biasa. Hyundai Palisade ini punya karakter pengendalian yang baik. Bantingan suspensinya tergolong nyaman untuk segala kondisi jalan. Meskipun saat dipakai sendiri tanpa beban, sok belakang ini terasa sedikit lebih kaku. Ya mungkin itu disiapkan Hyundai untuk membawa muatan yang banyak. Toh ketika kami tes dengan penumpang dan barang yang banyak, sok mobil ini jadi rasanya pas. Karakter steering mobil ini pun terasa cukup adaptif. Bobotnya dapat menjadi berat saat masuk mode sport atau dipacu di kecepatan tinggi. Namun, bisa ringan saat dipakai di jalanan padat atau ketika hendak parkir. Iya, walaupun dimensinya gambot kayak gini, teman-teman, tapi nyetir mobil ini tuh nggak intimidatif, nggak menakutkan. Apalagi berkat round view monitor atau kamera 360 dan juga banyak sekali sensor di mobil ini yang ngebantu kita jadi lebih aware, ngebantu kita jadi lebih nggak ragu ketika menyetir di jalan sempit sekalipun, di jalan padat sekalipun. Karena ya kita harusnya bisa terjaga dari tabrakan. Terus mobil ini juga jadinya tergolong all round, teman-teman. Bisa dipakai kemana aja karena mobil ini punya pengendalian yang baik, suspensinya juga nyaman ke kabin. Dipakai perjalanan jarak jauh menyenangkan, dipakai jalan di tol pastinya mantap, dipakai ke jalan perbukitan pun rasanya nggak ragu. Tapi ingat, mobil ini tuh adalah mobil yang anggun sekali desainnya, gambot dimensinya, dan juga ground clearance-nya itu cukup rendah, teman-teman, 200 mm. Dan itu ngebuat mobil ini jadinya kurang fleksibel. Memang ada tipe yang AWD yang buat mobil ini drivetrain-nya lebih capable kemanapun gitu ya. Tapi dengan ground clearance yang rendah itu, menurut kami mobil ini jadi agak kurang fleksibel untuk dibawa ke medan-medan yang berat karena takut mentok. Nah, teman-teman, sebagai versi facelift, Palisade ini masih memakai mesin yang sama dengan yang lama. Betul sekali, mesin yang dipasangkan Hyundai ke mobil ini adalah mesin yang sama juga dengan kepunyaannya Santa Fe diesel. Yes, mesin ini adalah mesin R2.2 CRDI 4 silinder segaris diesel, teman-teman, common rail yang canggih dengan turbocharge. Mesinnya ini berkapasitas 2199 cc. Ya, digenapin 2200 cc lah ya. Dan ini adalah mesin yang bertenaga sekali. Awalnya saya sempat ragu bagaimana jadinya mesin Santa Fe yang notabene dipasangkan ke mobil yang dimensinya kecil gitu ya, tiba-tiba dipasangkan ke big SUV yang bodinya segambot Palisade ini. Nyatanya fine so fine, teman-teman. Bahkan
cenderung enak-enak aja. Jadi nggak ada rasa belet atau lemot yang gimana-gimana. Tapi mesin diesel turbonya ini juga capable untuk membawa mobil yang bodinya sebesar-besar ini, teman-teman. Dan khasnya mesin diesel canggih, mesin dari Palisade ini terasa meyakinkan. Ditekan bahwa nggak ada lag yang begitu mengganggu gitu ya. Walaupun ya khasnya diesel ada lag yang terasa dikit gitu, tapi nggak sampai mengganggu. Ditekan tengah ke atas pun, ini kita gaspol misalnya. Wow, ini tenaga mesinnya ngisi terus, teman-teman. Menyenangkan sekali. Bahkan kalau kita misalnya di mode yang sport gitu ya, kita ganti modenya, kita pakai mode yang sport, lalu kita misalnya simulasikan lagi jalan di lampu merah atau lagi mau jalan dalam kondisi berhenti misalnya ya. Kita berhenti, terus kita tiba-tiba nggak sengaja ngegas terlalu dalam, tuh mesin akan memberikan tenaga yang luar biasa ke roda depannya, terus sampai wheel spin, teman-teman. Dan itu adalah bukti bahwa mesin ini sangat-sangat bertenaga. Ini kita balik lagi ke mode yang comfort supaya kita nyaman. Hyundai mengklaim mesin dari Palisade ini tenaganya tembus 200 PS dan torsi 440 Nm. Jelas itu figur yang besar untuk sebuah mesin diesel turbo yang canggih. Tenaga dan torsinya ini tersalurkan ke dua roda depan dengan transmisi 8 speed otomatis. Oh iya, ada juga yang tipe all-wheel drive-nya. Secara umum jelas mesin ini tergolong cukup. Apalagi kalau dibandingkan dengan CX-9 yang pakai mesin bensin 2.5 turbo. Meski tenaga Palisade ini lebih kecil, tapi tenaga maksimalnya dapat di putaran yang lebih rendah dan torsinya lebih buas khas mesin diesel. Ya, walaupun di pasar Amerika Serikat sana ada Palisade yang pakai mesin 6 silinder 3800 cc yang jelas lebih dikdaya dan siap buat ngelawan X7 dan GLS. Tapi untuk pasar Indonesia sih kayaknya kegedean ya, dan takut harga jualnya pun meroket. Well, kalau kita simpulkan untuk mesinnya, teman-teman, Palisade ini memang terasa pas. Mesin dieselnya ini bisa diandalkan, dipakai road trip yang jarak jauh misalnya, mesinnya capable banget. Dipakai di dalam kota pun, mesin ini terasa pas, teman-teman. Jadi nggak yang terlalu besar, nggak yang sampai jerky gitu ya. Tapi masih bisa diandalkan untuk dalam kota ataupun rute perjalanan jarak jauh, yang notabene lebih menyenangkan pastinya. Apalagi hadirnya mode berkendara mobil ini juga ngebantu kita jadi lebih bisa adaptif gitu ya dengan mesinnya. Ya hemat kami, mesin dieselnya ini memang diplot untuk Palisade dan juga ngelihat tren pasar Indonesia seperti ini. Rasanya nggak perlu mesin V6 atau mesin 6 silinder yang 3600 cc yang layaknya di Palisade Amerika sana. Apalagi bensin lagi tinggi harganya, jadi kita nggak perlu mobil yang bensinnya boros. Karena Palisade ini BBM-nya cukup efisien, teman-teman. Dari pantauan kami, mobil ini jadinya pas nih. Seperti biasa, teman-teman, setelah kita tes dalam jangka panjang, mobil ini kita akan rangkum kelebihan dan kekurangannya. Mari kita bahas dulu kelebihannya. Kelebihan pertama, mobil ini tuh di versi facelift-nya hadir dengan tak hanya desain yang semakin menyenangkan, teman-teman dilihatnya. Mobil ini juga hadir dengan fitur yang sangat lengkap. Di tipe ini, layar instrument clusternya baru, head unitnya baru, fitur ADAS-nya semakin lengkap, dan juga mobil ini jadi semakin menyenangkan untuk dikendarai. Yang kedua, mobil ini tidak hanya menyenangkan untuk penumpang di baris keduanya, tapi baris ketiganya pun setelah kami tes, mobil ini juga nyaman, teman-teman. Jadinya benar-benar bisa bawa 7 orang penumpang dan badannya gede-gede sekalipun nggak masalah. Yang ketiga, fitur untuk penumpangnya pun sangat lengkap, teman-teman. Selain tadi ada side curtain untuk privacy, mobil ini juga punya quiet mode. Jadi suara speaker di belakang bisa dimatiin, teman-teman. Dan juga ada talking mode, jadi supir dan pengendara belakang bisa ngobrol tanpa perlu teriak-teriak. Passenger top, nah ini kalau pakai mode ini kita bisa ngomong sama penumpang di belakang tanpa perlu berteriak-teriak. Jadi suara dari supir akan masuk ke belakang juga. Dan kelebihan terakhir adalah mobil ini tuh SUV besar yang pengendaliannya meyakinkan sekali. Jadi sangat-sangat menyenangkan untuk dikendarai juga.
Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita bahas kekurangannya. Dan yang pertama datang dari panoramic roof-nya, teman-teman. Entah kenapa ini tuh di split gitu. Padahal bisa aja dibuat lebih lega ke belakang supaya ruangannya lebih homey kelihatannya. Dan yang bagian depan ini tuh masih manual ngebukanya. Kelemahan kedua datang dari fitur Hyundai Smart Sense-nya yang agak susah untuk diatur-atur, teman-teman, atau nggak intuitif. Hyundai lainnya biasanya merubah fitur Hyundai Smart Sense itu dari layar 9 cluster ini. Tapi kalau di Palisade ini enggak, teman-teman. Kita harus tekan lama dulu. Udah di mode drive assistant-nya, kita tekan lama. Oke. Nah, pindah ke sini. Baru ini nih, ada pengaturan di sini. Jadi agak kurang praktis, teman-teman, karena kita harus lakukan 2 step. Setelah lihat sini, lihat ke sini. Padahal harusnya semua menu ini bisa dipindahkan aja ke sini supaya ngaturnya bahkan lebih mudah. Selanjutnya adalah mobil ini tuh sebagai mesin diesel, mobil ini jadinya agak kurang sesuai dengan yang sekarang, teman-teman. Emisi itu lagi ditekan. Karena mobil diesel itu emisinya tinggi, emisi suaranya berisik, terus juga emisi gas buangnya agak lebih bau dibandingkan mobil bensin. Dan mobil ini pastinya pajaknya lebih mahal karena kalau kita ngikutin pajak berbasis emisi, mobil ini akan lebih tinggi. Dan kelemahan terakhirnya adalah datang dari mesinnya yang canggih, teman-teman. Diesel common rail gini agak sensitif untuk minum solar yang macam-macam. Makanya disarankan untuk minum solar yang berkualitas, jadi nggak bisa pakai solar busuk. Sementara di Indonesia ini belum banyak jaringan pom bensin yang menyediakan diesel yang berkualitas, teman-teman. Jadi mobil ini agak kurang fleksibel kalau dipakai ke daerah-daerah yang kecil. Setelah kita mengetes dalam jangka panjang, mobil ini jelas menarik sekali. Apalagi dengan harganya yang dari 8 jutaan sampai 1,1 M itu bisa dapat 2, teman-teman. Kalau kita beli X7 atau GLS, ini dapat 2 nih Palisade. Dan dengan segala kelebihan yang tadi kita sebutkan, mobil ini jelas menarik sekali. Dan kalau kalian tanya, saya pribadi milih apa, Palisade atau CX-9, saya pribadi sih milih ini. Selain karena desainnya yang lebih saya suka, mobil ini juga hadir dengan mesin yang buas ala diesel canggih dan juga fitur yang lebih lengkap. Dan mobil ini hadir dengan captain seat yang ngebuat kita lebih fleksibel kalau mau bawa keluarga ataupun mau bawa bos dan pejabat segala macam. Jadi mobil ini jelas lebih menarik kalau menurut saya. Lalu kalau kalian tanya, saya lebih milih mana, Palisade tipe ini atau tipe AWD? Menurut saya, mending beli yang ini, teman-teman. Selisih 130 jutaan dibanding AWD, kalian dapetin juga desain yang sama cantiknya, fitur yang sama lengkapnya, mesin yang sama buasnya, tapi dengan penggerak roda yang hanya di depan saja. Menurut saya mobil ini sih rasanya mobil yang memang siap dipakai kemana aja, tapi kayaknya dengan keanggunannya lebih baik milih-milih Medan lah, jangan yang terlalu off-road. Toh kalian bisa ngirit lebih banyak, 130 jutaan, dan juga part yang lebih sedikit ngebuat after sales juga lebih murah. Menurut kami gitu, teman-teman. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.